ada satu sahabat ikut pertempuran bersama Nabi. Dalam pertempuran itu ada satu orang meninggal dunia. Itu sahabat itu bilang, kebetulan omongannya didengar oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang hanian, katanya orang bilang nih di hadapan Nabi, menyebut tentang saudaranya yang mati dalam medan dalam jihad bersama Nabi Muhammad. Kalau jihad bersama Nabi udah pasti jihadnya benar kan? Enggak seperti yang di zaman sekarang katanya jihad tapi isinya jahat. Orang sekarang dibilang jihad. Jangan kita telan bulat-bulat. Bisa jadi itu kebohongan yang bulat. Untuk mengambil simpati masyarakat, ujung-ujungnya pengen suara. Ujung-ujungnya pengen dukungan. Ujung-ujungnya pengen tahta, pengen harta, pengen dunia. Cuma dia kasih slogan jihad. Jangan tertipu sama yang kayak begini. Dan ini udah rutinan tiap ada hajatan pemilu begitu. Mau itu pemilu presiden, mau itu pemilu apalagi namanya gubernur, wali kota bilang jihad. Yang ini bilang jihad, yang itu bilang jihad. Penipuan terhadap umat atas nama kedok agama itu adalah bukan jihad, jahat. Ya? Jahat bukan jihad itu namanya. Nah itu ada orang ikut jihad bersama Nabi Muhammad. Jihadnya Nabi asli dan benar. Itu satu sahabat ngelihat temannya mati terbunuh di medan tempur bersama Rasulullah, maka dia bilang hanian lahul jannah, beruntung ini orang, dia pasti masuk surga. Nabi dengar gitu nengok. Nabi bilang wa ma yudrik, tahu apa kamu? Kok jadi kamu yang memvonis ini orang dapat surga? Tahu apa kamu? Innahu kana la yatakallam fi ma la ya'ni wa yabkhal amma yughni. Orang ini yang membuat dia gagal jihad. Kenapa? Dulu ngomong dengan omongan yang gak penting, dengan omongan yang gak baik, membuat jihadnya gagal. Salah jihad, gagal dalam jihadnya, cacat dalam jihadnya, gara-gara omongan yang ngawur. Apa itu gol kalam alladzi la ya'ni? Omongan yang apa namanya la ya'ni. Apa itu la ya'ni? Omongan yang bukan urusan dia, bukan kepentingan dia, bukan omongan yang haram, bukan omongan yang baik, nggak ada mengandung manfaat din ataupun dunia, juga bukan dari omongan yang haram, tapi disebut kalimat la ya'ni, yang nggak berguna, yang nggak manfaat, bukan kalimat yang haram, tapi kalimat tersebut membuat orang jihadnya menjadi cacat dan gagal jihad. Nggak ditulis pahala jihad, nggak ditulis mati syahid, ya mati biasa aja. Mati biasa aja, bukan mati syahid, gara-gara omongan yang nggak penting. Bagaimana kalau yang diomongin omongan yang haram, omongan yang mungkar, omongan yang isinya cacian, makian, provokasi, atau ghibah, atau namimah, atau kata-kata yang haram. Makanya kalau dicari, diteliti jihadnya Rasulullah, nggak ada omongan yang kotor. Itu jihad versi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang bisa aja setiap orang bilang jihad. Habis ngejambret, naik motor, tabrakan, jihad, fisabilillah, matinya fisabilillah, kan matinya tabrakan. Bisa aja bilang begitu. Habis ngerampok orang, tahu-tahu ketabrak metro mini, fisabilillah. Bisa aja begitu. Tapi yang ngasih predikat begitu, yang ngasih predikat fisabilillah bukan kita. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak bisa menghakimi orang lain. Oh ini di surga, ini di neraka, ini jihad, ini bukan jihad. Begitu. Akan tetapi kita harus sandingkan dengan perilakunya Nabi Muhammad. Kamu jihad, siapa imamnya kamu dalam jihad? Yang imamnya Nabi Muhammad, ayo. Tapi kalau jihadnya nggak berkiblat, nggak kepada Nabi Muhammad, imamnya dalam jihad bukan Nabi Muhammad, walaupun imamahnya segede bantrak, tetap aja nggak dianggap. Fa'lam bi anna al-khaira ajma' dhimna ittiba'ak lin nabil musyaffa'. Segala kebaikan terkandung dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatnya tapi bagus, tujuannya bagus. Wa niyatun wal qawlu tsumma al-'amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat bagus, ucapan bagus, perbuatan bagus, tapi nggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, nggak diterima. Mau itu sholat, mau itu puasa, kalau nggak sesuai dengan cara yang diatur oleh Nabi Muhammad, nggak diterima. Ataupun itu jihad, ataupun itu amar ma'ruf, ataupun itu nahi mungkar,
ataupun itu dakwah nggak sesuai dengan yang diatur oleh Nabi Muhammad, tidak diterima. Ini ulama yang bilang. Ini yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karenanya itu, mau jihad, ikuti imam yang paling agung, Nabi besar Muhammad. Sesuai atau enggak? Bagaimana sih jihadnya Nabi Muhammad? Enggak ada orang yang ngerti jihad melebihi Nabi Muhammad. Enggak sesuai. Kita kan ngikut Umar bin Khattab. Kita ngikut Ali bin Abi Thalib. Keras dahsyat. Ali dan Umar kalau dia nggak ngikut Nabi, ngikutin siapa? Nggak mungkin Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar beda dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Enak banget mencaci orang kayak Umar bin Khattab, ngatain orang kayak Ali bin Abi Thalib, ngeluarin kata-kata kotor, kebun binatang. Umar bin Khattab emang kayak begini. Kamu penista Umar bin Khattab. Orang macam begini kalau ada Umar bin Khattab, ya, digampar. Ini penista, ini yang bikin orang nih jadi pesimis. Ali bin Abi Thalib kayak begini. Sahabat Nabi kayak muslim biasa aja, muslim awam nggak pantas bersikap kayak begitu, apalagi Ali bin Abi Thalib, apalagi Umar bin Khattab. Jangan kamu melecehkan Ali bin Abi Thalib, jangan melecehkan Umar bin Khattab. Wallah, Umar nggak kayak begitu, Ali nggak kayak begitu. Umar mirip dengan Nabi Muhammad, Ali mirip dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq mirip dengan Nabi Muhammad, Utsman bin Affan mirip dengan Nabi Muhammad. Dan sahabat Rasulullah, mereka menjadi agung karena kemiripan mereka. Agrabun nas hadian wasamtan bi Rasulillah. Orang yang paling mirip dalam meneladani Rasulullah, dalam gerak-geriknya, dalam metodenya, dalam caranya, mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau jihad, belajar, tuntut ilmu. Bagaimana jihadnya Nabi Muhammad? Wah, kita belajar jihad bukan dari internet, bukan dari medsos. Itu yang bunuh-bunuhan di Suriah teriaknya jihad, yang bunuh-bunuhan di Afghanistan teriaknya jihad. Itu mereka yang teriak jihad, yang dibunuhin bukan orang kafir, sesama muslim. Kenapa? Beda partai, beda pandangan politik. Yang ngebom di masjid takbiran semuanya, teriaknya jihad. Mereka menjeritnya begitu, ada fisabilillah, ada di jalannya Allah Ta'ala. Waliyadu billah min dhalik. Itu Syekh Al-Hayy Umar bilang, itu yang takbir, mereka bukan mentakbirkan Allah, mereka mentakbirkan partai mereka, mereka mentakbirkan calon mereka, mereka mentakbirkan nafsu mereka, mereka mentakbirkan iblis mereka, bukan Allah. Kalau yang ditakbirkan Allah, gak bakal menghunuskan pedangnya terhadap saudaranya yang muslim. Jangankan menghunuskan pedang, menghunuskan lidah terhadap saudaranya yang muslim, gak bakal dia lakukan hal yang demikian tersebut. Belajar, kalau enggak kita dimangsa oleh penipu. Tuntut ilmu, kalau enggak kita dimangsa oleh orang yang menistakan agama dengan kedok membela agama. Dari sekarang kita ngomong, simak baik-baik. Jangan kita dibodohi, bukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi udah kebodohan musiman. Kalau ada hajatan, kita dibodohin. Semuanya kita telan bulat-bulat. Hal yang semacam begitu. Mau sampai kapan? Mukmin, kata Nabi itu, la yaga' fil hufrah marratain. Mukmin nggak terjeblos di lubang yang sama 2 kali. Lalu kita udah berapa kali? Mau sampai kapan hal macam begini? Mau enak jihad, siapa yang berani bilang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sahibul mimbar Kuitang ini bukan jihad di jalannya Allah Ta'ala? Beliau jihad di jalannya Allah. Al-Jadd Al-Habib Muhammad bin Ali jihad di jalannya Allah Ta'ala. Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan jihad di jalannya Allah. Orang yang paling lantang dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nggak ada cacian, nggak ada makian. Nggak ada cacian, nggak ada makian. Ya, kita cucunya, kita tahu. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau jihad di jalannya Allah seumur hidupnya, bukan kalau ada hajatan pemilu doang baru teriak jihad. Seumur hidupnya jihad di jalan Allah. Mulutnya bersih, radhiyallahu anhu arba. Itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mulutnya suci, mulutnya santun, mulutnya luhur. Mereka jihad di jalan Allah. Nah, kita mau jihad, nah ini orientasi kita dalam jihad. Mereka ngikutin jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah,
Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempuhkan kita di jalan mereka, dihidupkan kita di jalan mereka, dan dimatikan kita di jalannya mereka, dibangkitkan bersama mereka insyaallah ma'hum wa fihim daiman fid darzi wal akhirat. Allah yaj'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.